Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya. Perkenalkan, nama aku Fadilah Putri Awalia. Aku mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Cibiru dengan program pendidikan guru sekolah dasar. Di sini aku ingin sharing nih sama teman-teman semua tentang urgensi atau pentingnya landasan pendidikan, khususnya bagi tenaga kependidikan dan bagi kita calon tenaga kependidikan. Tapi sebelumnya aku minta tolong nih sama teman-teman semua untuk jangan lupa like and comment di video ini ya, biar aku bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan apa yang aku lakuin di video ini. Aku hitung selama 3 detik ya. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga kebaikan yang teman-teman lakukan akan dibalas dengan lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sahabat semuanya, bagaimana kalau kita sekarang langsung saja masuk ke pembahasan tentang urgensi landasan pendidikan. Tapi sahabat semuanya, ada pepatah nih, tak kenal maka ta'aruf. Seperti halnya tak tahu, maka kita harus mencari dasarnya terlebih dahulu. Sebelum ke pembahasan tentang urgensi landasan pendidikan, di sini aku ingin memberitahu nih pengertian tentang apa sih landasan pendidikan itu. Landasan pendidikan itu terdiri dari 2 kata, landasan dan pendidikan. Landasan memiliki arti titik tolak atau tempat bertumpu, sedangkan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu, seseorang, kelompok, atau suatu lembaga dalam membantu individu atau kelompok lain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Gimana sahabat semuanya? Insya Allah udah ngerti ya tentang pengertian landasan pendidikan. Nah, kita langsung ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan utama kita tentang urgensi atau pentingnya landasan pendidikan. Kenapa sih landasan pendidikan itu penting? Harus kita pelajari alasan apa saja yang menyebabkan landasan pendidikan menjadi suatu kewajiban, hal yang harus dimiliki oleh setiap pengajar di setiap tingkatan sekolah. Alasan yang pertama yaitu untuk mendapatkan landasan pendidikan yang kokoh. Untuk mendapatkan pendidikan yang kokoh dan berkualitas, harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat, di mana pendidiknya mengetahui cara mengajar sesuai dengan landasan yang pendidikan sudah ada dalam landasan pendidikan. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya ketika pengajar tidak mengerti hal akan adanya landasan pendidikan, dan ketika landasan pendidikan yang dimiliki seorang pengajar tersebut tidak kuat atau tidak utuh, masih banyak yang cacat. Alasan yang kedua, kenapa sih seorang pengajar harus menguasai landasan pendidikan? Karena itu bisa menjadi sebagai tolak ukur atau dasar dalam studi pendidikannya. Landasan pendidikan itu ibarat pondasi dasar untuk membangun pendidikan bagi semua pengajar, sesuai ke arah yang dicita-citakan bangsa. Tentu kita ingin kan, pastinya ingin kita mempunyai murid-murid yang berkualitas, generasi penerus yang tidak berpedoman pada nilai yang penting belajar aja, tapi mereka memiliki landasan belajar yang kokoh dari landasan pendidikan yang kita berikan, yang telah kita pelajari saat kita kuliah. Tuh, mungkin masih banyak siswa yang berpikiran tentang bahwa nilai itu penting, tidak berpikiran bahwa sebenarnya ada yang lebih penting, bagaimana cara kita mengimplementasikan pendidikan kehidupan sehari-harinya, bagaimana cara murid-murid tersebut mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah gurunya berikan dengan cara yang baik di kehidupan sehari-hari. Alasan ketiga, kenapa landasan pendidikan itu penting untuk kita pelajari, karena landasan pendidikan dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang sampai saat ini belum kita capai sama sekali.
Keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tidak langsung menjadi tanggung jawab para pendidik, khususnya generasi penerus bangsa dari berbagai tingkatan dan jenjang pendidikan, baik tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat akhir, karena merekalah yang akan menjadi penerus selanjutnya perkembangan bangsa ini. Oleh karena itu, peningkatan mutu pendidikan sebenarnya sangat harus dilaksanakan oleh pemerintah. Namun sayangnya banyak hal-hal peningkatan yang dilakukan oleh pemerintah malah berdampak negatif baik bagi murid ataupun bagi pendidiknya. Contohnya, kita bisa mencontohi di sekolah full day. Nah, sekolah full day itu kan sebenarnya kita belajar sampai dari jam 7 sampai jam 3. Masih banyak siswa yang merasa keberatan akan hal itu. Kalau saja tidak ada tugas yang terlalu banyak dibebankan kepada siswa, mungkin siswa tidak akan keberatan. Tapi masih banyak pendidik yang kurang mengetahui bahwa sekolah full day itu sebenarnya kayak gimana sih. Itu pun ada kesalahan pemerintah yang kurang mensosialisasikan aturan-aturan sekolah full day yang baik. Nah, selanjutnya alasan keempat, kenapa sih landasan pendidikan itu penting untuk kita pelajari? Karena bisa menjadi sumber daya manusia yang cerdas. Tidak dapat dipungkiri sahabat semuanya, dengan kita mempelajari landasan pendidikan, kita bisa mengetahui teori, konsep dasar, tujuan, apa saja sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh kita sebagai pendidik dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak kita kelak. Nah, melalui landasan pendidikan, kita akan menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas ketika emang kita dapat mengimplementasikan landasan pendidikan nanti saat kita mengajar dengan baik. Dan alasan selanjutnya, kenapa landasan pendidikan itu sangat penting untuk kita pelajari adalah landasan pendidikan menjadi pedoman yang konkret, menjadi pedoman yang nyata. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui landasan-landasan pendidikan yang dianut oleh suatu bangsa. Kita harus mempunyai kesatuan pendapat tentang arti apa sih landasan pendidikan itu. Landasan pendidikan, teman-teman, adalah sebuah norma dasar, sahabat semuanya. Sebuah norma dasar pendidikan yang bersifat imperatif. Artinya, mengikat dan mengharuskan semua pihak yang terlibat, baik pendidik dan murid, dan semua tenaga pendidikan dalam pelaksanaan pendidikan untuk setia melaksanakan dan mengembangkan berdasarkan landasan pendidikan yang dianut oleh masing-masing pelaksanaan pendidikan. Afdol nih, di sini aku ingin memberitahu contoh-contoh penerapan atau implementasi landasan pendidikan di lingkungan sekitar, khususnya lingkungan sekitar sekolah. Yang pertama dari landasan pendidikan yuridis. Contohnya, pelaksanaan ujian akhir nasional dengan standar nilai, penentuan kenaikan kelas dengan adanya rapat pleno guru-guru. Yang kedua yaitu landasan historis pendidikan. Contoh implementasinya yaitu pelaksanaan upacara bendera dan peringatan Hari Besar Nasional. Dan yang kedua, pembelajaran sejarah melalui mata pelajaran sejarah. Nah, penerapan sesuai dengan landasan filsafat pendidikan yaitu penerapan kurikulum yang sesuai dengan apa yang sudah ada dan sudah diperintahkan oleh pemerintahan pusat, serta pembelajaran nilai-nilai dan moral Pancasila melalui pembelajaran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, penerapan landasan pendidikan selanjutnya yaitu mengenai landasan psikologis pendidikan. Contohnya, adanya guru bimbingan konseling di setiap sekolah di mana guru BK ini membantu masalah para siswa. Terus adanya kebijakan untuk mengumumkan juara sekolah di depan kelas gitu saat upacara kan suka lihat. Nah, itu tuh termasuk landasan psikologis pendidikan di mana mendorong mereka untuk membuat prestasi. Nah, selanjutnya penerapan melalui landasan sosiologis pendidikan. Contohnya, adanya kegiatan gotong royong. Kalau di SD namanya
operasi semut, ngambil sampah di pinggiran terus dimasukin ke tong sampah. Terus ada lagi nih yang paling kita sering laksanain nih adalah pelaksanaan piket kelas. Kan suka banyak yang kadang ada yang ngelaksanain, ada yang enggak. Ternyata itu tuh suatu contoh dari landasan sosiologis pendidikan, teman sahabat semuanya. Nah, ada juga penerapan dari landasan antropologis pendidikan, yaitu pengadaan kebijakan sekolah tentang sosialisasi hal-hal baik yang harus dimiliki oleh para siswa. Nah, selanjutnya ada penerapan dari segi landasan ekonomi pendidikan, yaitu pasti udah nggak asing lah ini mah yaitu pemberian beasiswa kepada siswa yang berprestasi, pemberian bantuan kepada siswa yang kurang mampu, dan memberikan kemudahan untuk belajar bagi semua siswa, bagi semua orang yang ingin memiliki keinginan untuk belajar loh, gitu sahabat semuanya. Nah, yang selanjutnya ada landasan religi pendidikan. Ada kan? Pastilah ini mah semua tingkat juga ada. Yang pertama, pembelajaran agama melalui pembelajaran agama Islam, ada juga melalui pelajaran agama Kristen mungkin. Nah, ada juga, oh iya, pasti teman-teman pernah melaksanakan kegiatan infak, dimana pasti suka pada nanya, infak itu kemana sih larinya? Nah, itu tuh ternyata termasuk kepada landasan religi pendidikan. Terus ada juga contohnya penerapan dalam pemerintah adalah pemerintah menetapkan berbagai dasar-dasar pendidikan yang harus diterapkan oleh pendidikan-pendidikan pemerintah yang bertanggung jawab dalam hal pendidikan di daerah. Terus ada juga penerapan melalui pengajar atau dosen. Nah, guru sebagai seorang guru memberikan pengajaran kepada siswa yang sesuai dengan landasan pendidikan dan cara mendidik yang baik. Nah, itu tadi pembahasan mengenai apa sih alasan kenapa landasan pendidikan itu penting untuk kita pelajari dan apa aja implementasi contoh-contoh penerapan landasan pendidikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya lingkungan sekolah. Nah, sahabat semuanya, semoga video ini dapat bermanfaat untuk sahabat semuanya dan sahabat semuanya semakin bersemangat dalam mempelajari landasan pendidikan. Satu kata penutup dari aku, mau jadi apapun sahabat semuanya nanti, tetaplah jadi diri sahabat sendiri. Jadilah versi terbaik jadi diri sahabat sendiri, karena Indonesia membutuhkanmu. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan ya sahabat semuanya. Bye-bye.